Assalamualaikum, temenin Rafa sama Rasya main yuk, sambil kita cerita-cerita. Pelan-pelan sayang. Ada nggak sih bun di sini yang sama kayak aku punya anak dengan jarak dekat? Jadi si kakak belum sampai 2 tahun tapi udah punya adik. Sekarang umur Rafa itu baru 2 tahun 3 bulan dan umur adiknya 6 bulan. Tapi aku yakin aja sih bukan cuma aku yang punya anak dengan jarak yang dekat. Ini aku mau coba ganggu si Rasya, kita lihat gimana reaksi Rafa. Oh, jangan ada ayam. Oh, jangan ada ayam. Ternyata Rafa sayang nih bun sama adiknya. Buktinya aku pukul kepala adiknya, dia marah. Tapi ya walaupun gitu sebenarnya Rafa tuh suka jahil juga sama adiknya. Ya namanya anak kecil ya, dia suka gerem sama si Rasya. Kadang aku juga kasihan sama si Rasya, tapi namanya juga anak kecil kan ya, belum ngerti. Dulu aja awal lahiran Rasya aku tuh suka kasihan banget sama Rafa. Sampai aku tuh sering nangis ngebayangin Rafa. Dulu juga aku tuh lebih fokusnya ke Rafa daripada si Rasya. Kadang kan Rasya masih kecil, jadi aku lebih fokus ke Rafa. Karena aku takut Rafa cemburu, mana usia Rafa masih kecil kemarin. Tapi lama-kelamaan aku mencoba membesarkan hati Rafa. Aku selalu buat dia deket sama adiknya. Jadi dia lama-lama ngerti dan bisa nerima posisi kalau memang dia itu udah ada adik sekarang. Contoh kecil, aku tahu dia udah sayang sama adiknya itu saat kalau misalkan adiknya tuh mau ditinggal, itu pasti dia nggak mau. Dia selalu mau ada adiknya. Sesuatu yang bisa diapresiasi dari anak kecil yang memang sepantasnya belum punya adik ya. Karena kata orang kan banyak yang ngomong kalau masih kecil tuh jangan dikasih adik dulu, takutnya nanti dianya kurang kasih sayang. Sempat juga aku kepikiran apa bener nanti Rafa jadi kurang kasih sayang sama aku gara-gara dia udah punya adik. Tapi ternyata alhamdulillah itu enggak sama sekali ya bun. Aku tetap memprioritaskan Rafa dan juga memprioritaskan Rasya. Walau kadang capek, kadang pusing, kadang sampai sakit ngurus mereka. Tapi alhamdulillah semua rasa capek, pusing, sakit yang dirasain sebagai seorang ibu itu bakal hilang kalau ngelihat anak kita sehat, anak kita lahap makan, anak kita bahagia, anak kita nggak sakit, tumbuh kembangnya bagus. Itu udah alhamdulillah banget. Itu udah menjadi obat buat aku. Apalagi misalnya suami itu support, karena kan suami itu adalah support sistemnya istri. Aku juga sebisa mungkin menciptakan suasana yang nyaman dan juga senang untuk Rafa. Jadi dia nggak terlalu rewel, nggak tantrum juga ya. Walau kadang anak kan pasti ada tantrumnya, tapi setidaknya nggak yang parah-parah banget. Jadi aku bisa membagi waktu buat si Rasya sama si Rafa. Atau kalau mereka lagi sama-sama ya main bareng-bareng gitu. Lebih ke sering main bareng-bareng sih, karena menurut aku itu yang bisa membuat Rafa lebih dekat lagi sama adiknya. Karena memang kadang masih ada rasa cemburu. Percaya deh, punya anak dengan jarak dekat tidak semenyeramkan seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Tapi dengan catatan kalau misalkan memang suami kita atau orang di sekeliling kita itu mensupport kita ya. Tapi karena memang kebanyakan orang itu lebih ke menghujat, bukan menghujat sih sebenarnya, lebih ke mungkin maksudnya tuh nasehatin kita gitu. Kalau anak terlalu deket jaraknya itu bakal buat kita repot. Tapi percaya aja dengan diri kita, selagi kita bisa mengurusnya, semua akan baik-baik saja. Karena gak selamanya mereka itu menjadi bayi, gak selamanya mereka itu merepotkan kita, gak selamanya mereka itu membuat kita jadi begadang. Tapi memang setiap orang itu beda-beda prinsip ya. Ada yang ingin membesarkan anaknya dulu baru punya adik lagi, ada yang memang memutuskan punya anak cuma satu. Dan jadi itu kembali ke hak kita masing-masing.
Sampai sini aja video dari aku. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe.